Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan R dan R Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik penelusuran informasi. Mungkin banyak di antara kita tidak asing lagi dengan yang namanya Google. Google merupakan mesin pencari informasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Apa itu mesin pencari? Mesin pencari Google atau Google Search Engine adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melacak teks sesuai yang diperintahkan. Google Search dapat melakukan indexing pada seluruh halaman website, tidak hanya judul ataupun deskripsi, bahkan seisi dari sebuah website. Suatu sintaks pada pembahasan ini adalah kata atau simbol khusus yang tertanam pada bahasa pemrograman yang disertakan dengan suatu kata kunci akan memungkinkan pengguna Google mencari bagian-bagian tertentu dari halaman web atau jenis informasi yang lebih spesifik. Sintaks khusus dalam search engine yaitu and, or, simbol plus atau tambah, simbol minus, simbol asterisk atau bintang, simbol quote, in title, all in title, in URL, all in URL, set, dan file type. Ketika mendapatkan informasi, setelah kita cari, maka kita harus menyimpannya. Bagaimana cara menyimpan, mengolah hasil pelacakan informasi tersebut? Cara menyimpan informasi tersebut dapat kita simpan dengan cara menggunakan Ctrl S, kemudian save, ataupun save as. Hasil informasi yang kita peroleh tersebut dapat disimpan dalam bentuk dokumen HTML atau juga dalam bentuk gambar. Melakukan penelusuran informasi. Melakukan penelusuran informasi secara digital adalah hasil dari sebuah perkembangan teknologi dan informasi. Sumber informasi yang berbentuk digital sangat beragam, namun setidaknya terdapat beberapa yang sering digunakan. Beberapa di antaranya: A. Online Public Access Catalog. OPAC merupakan alat penelusuran informasi yang bersifat elektronik dan digital yang dapat digunakan untuk menemukan informasi pustaka atau koleksi, baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik. B. Electronic Journal. Jurnal elektronik atau orang sering menyebutnya sebagai e-journal merupakan satu bentuk sumber digital yang dapat digunakan dalam penelusuran informasi yang berasal dari jurnal ilmiah atau populer, baik jurnal tercetak yang terdigitalisasi maupun jurnal yang memang hanya terbit secara elektronik. C. E-book. E-book atau buku elektronik merupakan satu sumber digital atau elektronik yang dapat digunakan oleh pengguna yang ingin mendapatkan informasi dari sebuah buku yang dikemas dalam format elektronik atau digital. D. E-publication. E-publication atau publikasi elektronik merupakan sumber informasi digital yang diterbitkan oleh berbagai institusi, penerbit, organisasi, atau perorangan, baik yang bersifat ilmiah atau tidak. Bentuknya dapat berupa e-news, e-newspaper, e-bulletin, e-gallery, dan sebagainya.
Online database. Online database atau basis data online merupakan sumber informasi digital atau elektronik yang berisi berbagai jenis informasi digital, seperti e-journal, e-book, e-proceeding, e-artikel, abstrak, image, dan publikasi lainnya. F. Other resources and search tools. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu Meta Search Engine. Meta Search Engine adalah perangkat lunak pencarian yang menggunakan banyak search engine sebagai sumber data untuk pencarian. 2. Subject Directories. Subject Directories adalah sumber informasi secara digital yang berfungsi menyediakan informasi dengan menggunakan directory atau folder. 3. News groups dan mailing list. News group atau mailing list merupakan komunitas atau kelompok diskusi dalam suatu bidang yang berada pada jangkauan internet. Kedua perangkat lunak ini sangat potensial untuk digunakan dalam penelusuran informasi secara digital. Interaksi diskusi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan jika Anda membutuhkan informasi tertentu yang bisa jadi dimiliki oleh anggota lain dalam kelompok diskusi. Ketika mencari informasi, kita harus memilah dan memilih informasi tersebut sehingga tidak mudah mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi yang belum jelas asal-usulnya. Anda bisa memilih dan memilah kebenaran informasi dengan cara berikut. 1. Berdasarkan sumbernya. Untuk mencari informasi, alangkah baiknya untuk mencari dari situs-situs ternama. Misalnya detik.com, yahoo.co.id, tempo.co, atau kompas.com. Hindari situs-situs yang tidak memiliki kejelasan dan sumber yang tidak valid. 2. Carilah berita yang serupa. Sebuah kejadian penting pasti akan diberitakan, misalnya sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Agung. Hanya ada satu kejadian di satu tempat sehingga secara logika berita-berita yang dimuat di situs-situs pemberitaan pastilah isinya sama, walaupun kata-kata pada berita tersebut memiliki perbedaan. 3. Waspada kata-kata provokatif. Sebuah berita haruslah netral, karena hanya menyampaikan fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Apabila terdapat kata-kata dari sebuah sumber, kata-kata tersebut juga harus diberitakan sebagaimana adanya dan tidak ditambahkan atau dikurangi. Berbagai informasi sangat mudah diakses dan diperoleh, tetapi informasi yang kita peroleh harus dikelola dan dicerna dengan baik. Demikian pembahasan mengenai teknik penelusuran informasi. Terima kasih. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.